Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar kalian? Apakah baik-baik aja atau bahkan lagi digempur sama banyaknya tugas-tugas nih? Topik yang ingin aku bawakan di sini tentu saja berkaitan dengan kita sebagai remaja. Tidak lengkap apabila hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan seorang remaja, yaitu cinta monyet. Eits, bukan dialami sama monyet ya, akan tetapi dialami oleh remaja. Lalu, apa sih cinta monyet? Cinta monyet adalah perasaan romantis pertama yang muncul pada saat kematangan usia yang belum sempurna. Seseorang bisa merasa seolah melayang tinggi dan sulit berpikir jernih. Nah, meskipun terasa menggemaskan dan manis pada saat merasakannya, cinta monyet bukan hal yang pasti berlangsung permanen. Akan ada perubahan perasaan seiring dengan berjalannya waktu. Bagi remaja sendiri sangat mudah untuk merasakan apa itu cinta monyet. Mereka dengan mudah bisa tertarik pada orang lain dikarenakan berbagai faktor. Yang pertama, dikarenakan faktor penampilan fisik. Yang kedua, kecocokan. Dan yang terakhir, komunikasi yang intens. Cinta monyet juga dapat berupa obsesi. Obsesi yang didefinisikan di sini merupakan rasa kagum yang dicirikan oleh harapan yang tidak realistis akan gairah bahagia tanpa pertumbuhan dan perkembangan positif. Hal ini dapat berbentuk kurangnya kepercayaan, kurangnya loyalitas, kurangnya komitmen, dan kurangnya timbal balik. Lalu ciri-ciri cinta monyet itu ada apa aja sih? Yang pertama, tidak berhenti menatap atau curi pandang. Nah, ketika kita sedang merasakan cinta monyet, hal ini sudah pasti terjadi. Ketika kita menyukai seseorang, otomatis pandangan kita tuh bakal ke dia terus. Atau bahkan kita terkadang mencuri-curi pandang bahwasannya kita sedang melihat dia. Akan tetapi ketika kita ditatap balik oleh dia, kita berpura-pura untuk mengalihkan pandangan kita. Yang kedua, merasa melayang. Nah, hal ini dapat disebut dengan salting atau salah tingkah. Nah, tentu saja hal ini dapat dirasakan ketika ada suatu momen di mana kita sedang bersama orang tersebut atau bahkan tidak sengaja bertemu. Nah, efek yang ditimbulkannya tentu saja membuat kita deg-degan ketika kita tidak sengaja melihat orang tersebut. Tidak hanya itu saja, salting dapat berupa ketika kita sedang bersama orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan perhatian lebih kepada kita. Hal ini dapat membuat energi kita menjadi berlebih karena adanya perasaan senang. Yang ketiga, selalu memikirkan orang yang ditaksir. Sudah pasti gak sih ketika kita sedang merasakan cinta monyet, otomatis bakal kepikiran terus sama orang tersebut. Hal-hal ini yang biasa dipikirkan ini seperti dia udah makan atau belum ya, atau dia kemana ya ketika dia sedang menghilang seharian. Nah, biasanya juga nih gara-gara kita keseringan nih scroll foto-foto dia gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor kenapa kita selalu memikirkan orang tersebut. Nah, biasa tuh kita mikirin skenario-skenario aneh nih guys, kayak pengen tahu lah apa. Yang keempat, ingin membahagiakan. Ketika sedang merasakan fase cinta monyet, beberapa orang pasti kepikiran buat ngebahagiain orang yang kita taksir. Yang dimaksud bahagia di sini yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut pada hari ulang tahunnya, atau bahkan hanya sekedar memberikan canda tawa. Nah, hal ini disebut dengan effort. Effort ini bukan hanya sekedar memberikan, akan tetapi sudah pasti meninggalkan kesan yang baik dari orang yang kita taksir. Yang kelima, mulai memperhatikan penampilan. Biasanya nih ya, orang yang lagi jatuh cinta nih udah pasti
memulai memperhatikan penampilannya. Mungkin yang biasanya kalau laki-laki itu tampilannya biasa aja, tapi ketika ia sedang naksir dengan seorang perempuan, otomatis cowok tersebut akan merubah penampilannya, seperti merubah cara berpakaiannya, merubah gaya rambutnya, dan bisa aja dia pakai parfum gitu. Nah, hal ini dilakukan agar kita dapat meninggalkan kesan baik kepada mereka dikarenakan pakaian kita yang rapih. Dan yang terakhir, merasa stres. Pernah gak sih kalian kepikiran, duh ini cowok suka gak ya sama aku? Atau kok dia gitu sih? Nah, hal ini dapat menyebabkan stres loh. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kita memikirkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Tanpa disadari, hal tersebut dapat menimbulkan stres dikarenakan menambah beban pikiran kita. Lalu, berapa lama sih cinta monyet ini dapat berlangsung? Seperti yang aku singgung di awal tadi, kalau cinta monyet itu tidak berlangsung secara permanen. Nah, artinya tidak ada petunjuk kapan seseorang berhenti merasakan cinta monyet. Menariknya lagi, orang yang sedang mengalami cinta monyet akan merasa bahwa inilah cinta yang mereka nantikan dan akan berlangsung selamanya. Faktanya, hal itu tidak tepat loh guys. Akan ada episode-episode kehidupan lain yang akan mengakhiri fase cinta monyet. Terkadang episode ini dipenuhi dengan drama patah hati. Mengenal apa itu cinta monyet adalah hal normal, bahkan sehat untuk seseorang. Belum lagi betapa menyenangkannya merasakan berbagai sensasi dan euforia dalam fase cinta monyet. Lalu apa sih tipsnya kalau misalkan kita mengalami patah hati? Yang pertama, boleh banget kita merasa sedih. Gak ada salahnya kok guys, kita sebagai manusia merasa sedih ketika gebetan memilih orang lain atau tidak membalas perasaan kita. Luapkan emosi yang dirasakan di fase ini pada saat kita merasakan fase patah hati sungguhan. Namun, beri batasan berapa lama merasa sedih dan kembali melanjutkan kehidupan. Yang kedua, jaga jarak. Nah, sebisa mungkin jaga jarak nih dengan orang yang disukai. Nggak hanya di dunia nyata aja, akan tetapi di dunia maya, seperti berhenti melihat akun sosial media mereka. Nah, lama-kelamaan hal ini akan membantu melupakan crush atau gebetan kita. Yang ketiga, bertemu dengan orang baru. Nah, jangan habiskan waktu terlalu lama untuk meratapi cinta monyet guys, tapi justru perluas jaringan dengan bertemu orang baru. Lalu mencoba aktivitas yang tak kalah menarik. Pastinya pilih kegiatan yang positif dan sebisa mungkin tidak berurusan dengan orang yang kita suka. Yang terakhir, membahagiakan diri sendiri. Kenapa sih membahagiakan diri sendiri itu penting? Dikarenakan ketika kita sedang patah hati, kita harus bisa membahagiakan diri sendiri, seperti membeli barang atau makanan yang kita suka. Hal itu tentu saja dapat meningkatkan mood kita gitu. Lalu aku pengen nih ceritain salah satu pengalaman aku pas aku lagi mengalami fase cinta monyet pada saat aku lagi masa-masa SMA. Jadi aku tuh mulai suka sama cowok tuh pas kelas 2 SMA. Di situ aku kenal dia karena aku tuh sekelas sama dia dan kita berdua tuh temenan, bahkan kita tuh punya geng gitu. Nah, aku tuh di situ aku suka ngasih jawaban pelajaran yang belum dia kerjain, tugas-tugas gitu. Terus kita suka chatan random yang gak penting, seperti kayak kita membahas mengenai kehidupan kita masing-masing gitu. Nah, pada saat pokoknya pas kelas 2 SMA ini tuh kami masih baik-baik aja dan masih berhubungan baik
bahkan sampai kita kelas 3 SMA. Nah, pas kelas 3 SMA ini kebetulan kelas aku nih nggak dirombak lagi, jadi aku tetap sekelas sama dia. Dan kebetulan peralihan dari masa online ke offline, jadi aku tuh lebih sering ketemu sama dia gitu di offline gitu. Nah, terus aku di situ mulai makin deket dikarenakan kelas 2-nya itu udah deket sama dia. Nah, udah di situ aku ini mulai kayak berinisiatif nih. Aku tuh kok udah sayang atau udah suka sama orang, aku tuh bakal ngerelain buat ngasih dia sesuatu gitu. Nah, aku ingat banget bulan Februari tanggal 14 bertepatan dengan Valentine, aku tuh ngasih dia coklat sama susu coklat. Dan itu di susu coklatnya itu aku ingat banget isinya tuh notes penyemangat gitu. Kebetulan kita berdua ini tuh eligible, jadi alhamdulillah bisa ikut jalur SNMPTN gitu. Nah, habis itu aku semangatin tuh, aku kasih kertas di situ. Dia nanya, dalam rangka apa ngasih kayak gini? Otomatis aku langsung kaget karena kok dia bisa-bisanya ya nggak tahu kalau aku tuh suka sama dia gitu. Kayak kok nggak bisa peka sama sekali gitu nih cowok gitu kan. Emang nggak bisa ditebak gitu. Nah, beberapa lama kemudian ya udah kayak aku bilang, ya udah ini buat kamu aja gitu, kayak emang pengen ngasih aja gitu. Nah, lanjutlah sampai bulan Maret. Di sini mulai klimaks di mana aku tuh udah merasakan fase yang dimana merasakan fase patah hati gitu guys. Jadi pada bulan Maret aku tahu kenyataannya kalau cowok yang aku suka ini suka sama temen aku. Dan di saat yang sama dia mulai tahu kenapa aku tuh bertingkah aneh sama dia, ya karena aku suka sama dia gitu. Dia mulai tahu. Di situ dia benar-benar bingung, bahkan dia berhari-hari tuh ngediamin aku. Dan aku bingung kayak, ini kenapa sih cowok ini tuh diemin aku padahal aku tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nggak taunya ternyata cowok ini udah tahu kenyataannya kalau aku tuh suka sama dia. Nah, di situ aku pas tahu kenyataan dia suka sama temen aku nangis. Kayak aku kurang apa? Bahkan dia sampai milih temen aku ini. Bahkan effort aku tuh udah aku kasih semua buat dia, coklat segala macam aku udah ngasih. Aku juga udah nemenin dia chattingan bermalam-malam gitu. Ya Allah, kayak gitulah, nyesek pokoknya. Itu di situ kayak aku benar-benar nangis. Bahkan aku inget banget teman aku tuh pernah nganterin aku tuh buat ngehibur aku dengan cara ngebeliin makan bareng di salah satu mall deket rumah aku gitu. Nah, di situ kita sempat renggang sedikit dikarenakan masalah tersebut. Nah, aku kan kayak masih nyesek gitu. Nah, lalu dia berinisiatif untuk minta maaf sama aku. Setelah dia minta maaf, ada di salah satu kata-kata permintaan maafnya yang tulisannya gini, love yourself before you love someone else. Yang artinya cintai diri sendiri terlebih dahulu, baru mencintai orang lain. Pas aku baca kata-kata itu, aku benar-benar ngerasa tertampar banget. Karena benar apa kata dia, ketika kita mau suka sama orang lain, kita harus bisa menerima diri kita terlebih dahulu. Dan juga ada beberapa kata lagi dimana kalau misalkan kita suka sama orang, itu kita harus siap menanggung resikonya gitu. Nah, di situ setelah itu kita tetap baik-baik aja, akan tetapi kita tidak sedekat dulu gitu. Jadinya sangat disayangkan sekali dikarenakan adanya perasaan ini, jadi bikin dia jadi rada menjauh gitu. Jadi kesimpulan dari apa yang udah aku paparkan tadi yaitu
Sebagai remaja, cinta monyet merupakan suatu hal yang sangat wajar dikarenakan hormon yang meningkat. Akan tetapi, kita sebagai remaja harus bisa menyikapi hal tersebut. Nah, self-love juga merupakan salah satu bentuk cinta kita terhadap diri sendiri. Bagaimana bisa jika kita mencintai orang lain, akan tetapi tidak bisa berdamai dengan diri sendiri? Jadi, ketika kita juga mencintai orang lain tuh, pasti ada resiko di balik itu semua. Jadi, love yourself before you love someone. Oke, segitu dulu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.